Tanggal 6 Juni 2024 akan menjadi hari bersejarah bagi sepak bola tanah air dengan hadirnya laga panas antara Timnas Indonesia melawan Timnas Irak dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda hanya perlu mendapatkan satu hasil kemenangan ataupun hasil imbang pada dua laga yang akan tersaji di bulan Juni besok untuk bisa kembali maju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada pertemuan terakhir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Irak, skuad Garuda berhasil ditekuk dengan skor telak 5-1, yang mana hasil tersebut menjadi kekalahan terbesar dari tim asuhan Coach Sintayong selama masa kepelatihannya. Namun pada pertemuan kedua di pagelaran yang sama ini, Timnas Indonesia akan tampil dengan skuad penuh dan beberapa wajah baru yang menjadi sosok pembeda dari permainan Timnas Indonesia. Pada laga pertama melawan Timnas Irak besok, skuad Garuda dipastikan akan diperkuat oleh setidaknya lebih dari 7 pemain keturunan yang siap mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dengan kedalaman skuad Timnas Indonesia senior yang sudah sangat baik seperti ini, maka Coach Sintayong hanya membutuhkan waktu untuk dapat meracik dengan bijak para pemain berkualitas yang kini sudah berada di bawah asuhannya. Pastinya dengan skuad mewah yang kini menempatkan Timnas Indonesia di posisi pertama dengan raihan total nilai harga pasar tertinggi di Asia Tenggara. Diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan membuat Timnas Indonesia dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan Timnas Irak di Stadion Gelora Bung Karno ini, Coach Sintayong diprediksi akan kembali memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Martin Paes asal FC Dallas. Kiper asal Liga Amerika yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dikabarkan akan memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada bulan Juni yang akan datang. Tentu hadirnya Martin Paes pada laga berat melawan Timnas Irak akan sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya Timnas Irak bukanlah tim yang bermain dengan bertahan, melainkan mereka bermain dengan terbuka dan akan terus melakukan serangan jika berhasil menembus pertahanan dari tim lawan. Hadirnya Martin Paes akan sangat memiliki efek positif mengingat dirinya juga menjadi sosok samsak hidup bersama klubnya di Liga Amerika. Sejauh ini Martin Paes masih menjadi kiper pertama di Liga Amerika dengan raihan penyelamatan terbanyak dan juga umpan yang sangat akurat. Bermodalkan pengalamannya yang selalu bermain dalam intensitas tinggi, pastinya akan memberikan kedalaman skuad yang sangat baik bagi Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia sebentar lagi juga akan masuk ke dalam pertandingan dengan lawan berat seperti raksasa benua Asia. Sedangkan di posisi 3 pemain belakang, Coach Sintayong pastinya akan mencoba racikan terbarunya dengan memasang nama Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Sebelumnya pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, nama Jay Itzes dan juga Justin Hubner telah melakukan debut dan bisa menjadi sosok pemain belakang tangguh selama 90 menit jalannya pertandingan. Bahkan pada laga kedua melawan Timnas Vietnam di kota Hanoi, Jay Itzes berhasil mencetakkan namanya di papan skor kualifikasi Piala Dunia. Namun nama Jordi Amat akan menjadi nama baru yang akan masuk pada kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Irak. Sebab sebelumnya Jordi Amat terpaksa absen dari pemusatan latihan sebab cedera yang dirinya alami. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memainkan pemain senior seperti Jordi Amat karena dirinya adalah otak dari pembangunan serangan Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu dengan hadirnya 3 pemain ini dan juga pemain yang berada di bangku cadangan, posisi pemain belakang akan menjadi posisi yang paling solid yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Meskipun tidak lagi mendapatkan menit bermain yang banyak di level klub setelah kepindahannya ke Liga Thailand pada awal tahun lalu. Hal ini tidak membuat nama Asnawi Mangkualam akan absen pada laga pertama besok melawan Timnas Irak. Asnawi merupakan sosok kapten dari Timnas Indonesia sejak golongan umur. Jabatan tersebut tentunya dirinya dapatkan bukanlah tanpa alasan. Dirinya memang merupakan sosok pemain sayap bertahan yang sangat baik dan memiliki daya juang tinggi di dalam lapangan. Sejauh ini dirinya masih menjadi pemain sayap bertahan yang merupakan produk dari PSM Makassar yang masih memiliki performa terbaik di Timnas Indonesia. Asnawi mampu mengimbangi kecepatan dari pemain lawan dan dengan ketepatan waktu dirinya dapat memotong serangan dari kaki lawan yang sedang dalam keadaan berlari kencang. Selain itu dirinya juga memiliki kemampuan dalam membantu sektor penyerangan yang akan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia dalam melakukan berbagai macam variasi serangan di laga melawan Timnas Irak. Calvin Verdong. Jika proses naturalisasi segera diselesaikan pada tahap pengesahan DPR sebelum bulan Juni,
Maka pemain asal kasta tertinggi di Liga Belanda yang satu ini berkemungkinan besar akan bisa melakukan debutnya di stadion utama Gelora Bung Karno. Calvin Verdonk menjadi satu dari 3 nama pemain tambahan yang dimasukkan skuad Garuda melalui proses naturalisasi sebelum laga melawan timnas Irak besok. Verdonk merupakan sosok pemain sayap bertahan yang bisa bergerak secara fleksibel untuk membantu pertahanan sekaligus penyerangan tim. Di level klub dirinya menjadi salah satu pemain yang cukup produktif dalam raihan gol dan juga assist melalui skema bola mati. Akurasi tendangan dan juga kekuatan menjadi modal utama yang dimiliki oleh dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia. Calvin Verdonk yang hampir setiap pekan masuk ke dalam daftar pemain terbaik di Liga Belanda pastinya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kualitas permainan dari timnas Indonesia di dalam lapangan. Tom Haye, pemain asal SC Heerenveen yang selalu masuk sebagai pemain inti di level klub dan selalu mendapatkan kepercayaan dalam situasi bola mati akan menjalankan laga keduanya bersama timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Ini tentu akan menjadi sejarah bagi pemain yang kini berusia 29 tahun tersebut untuk bisa membela merah putih dan menunjukkan hasil yang terbaik bagi tanah kelahiran nenek moyangnya. Tom Haye merupakan sosok pemain gelandang bertahan yang berfungsi sebagai penghubung antar lini. Dirinya memiliki kecerdasan taktis untuk mengalirkan bola sebaik mungkin kepada rekan setim agar bisa melancarkan skema penyerangan dengan baik. Tom Haye kini juga menjadi sosok pemain paling berharga yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Umpannya yang sangat akurat sangat membantu bagi timnas Indonesia untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa menciptakan keunggulan. Hal tersebut juga telah dirinya buktikan melalui skema tendangan sudut yang berhasil dimaksimalkan oleh Jay Itzes pada laga tandang pertama di kota Hanoi. Marcelino Ferdinand, meskipun dinilai tampil egois pada beberapa laga terakhir di Piala Asia U23, namun tak dapat dipungkiri bahwa Marcelino tetap akan mendapatkan bangku di dalam skuad inti timnas Indonesia pada laga mendatang melawan timnas Irak. Hal tersebut tak lepas dari dirinya yang bisa bermain dan memberikan dukungan bagi rekan setimnya di setiap posisi. Marcelino memiliki peran yang sangat fleksibel dan menjadi sosok gelandang serang yang dapat bergerak bebas selama 90 menit penuh. Dirinya dapat melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif dan juga dapat menahan penguasaan bola untuk memberikan opsi bagi rekan setimnya melakukan skema penyerangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah perihal keputusan akhir dari Marcelino Ferdinand. Pemain asal KMS Kadeinse yang satu ini masih terbilang kurang matang dalam mengambil keputusan di dalam lapangan. Dirinya cenderung fokus untuk terus menciptakan keunggulan melalui sudut yang mustahil dan tidak memiliki kecenderungan untuk memberikan umpan kepada rekan setimnya. Keegoisan semacam ini menjadi tugas rumah dari sang pemain dan tentu diharapkan dapat dirinya atasi pada kesempatan yang akan kembali dirinya dapatkan pada laga kelima di kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak. Ragnar Oratmangun, pemain asal Fortuna Sittard yang juga berhasil memberikan keunggulan melalui pergerakan solonya di Stadion Maiding Hanoi dipastikan akan kembali dimasukkan sebagai pemain utama oleh Coach Sintayong saat berjumpa dengan timnas Irak. Hal tersebut tentu dilakukan oleh Coach Sintayong sebab timnas Irak merupakan tim dengan skuad senior yang sangat melimpah. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong perlu melawan para pemain dari timnas Irak dengan pemain berpengalaman yang juga telah sering melakukan permainan dengan intensitas tinggi di level klub. Dan nama Ragnar Oratmangun dapat menjadi opsi yang tepat bagi timnas Indonesia dan akan mengisi posisi sayap kiri penyerangan dari skuad Garuda. Selain memiliki pergerakan individu yang sangat baik, pemain yang dipinjamkan dari FC Groningen yang satu ini juga memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Dirinya tidak segan memberikan umpan kepada rekan setimnya untuk bisa menciptakan keunggulan selama berada di dalam pertandingan. Namun hal tersebut di level klub justru membuat dirinya jarang sekali mencetakkan gol di level klub. Tentu pada laga melawan timnas Irak, Ragnar Oratmangun harus kembali membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain yang layak untuk bisa tampil di dalam skuad utama dari tim nasional. Performanya yang maksimal akan membantu sang pemain dalam mencari klub baru yang akan dirinya lakukan pada satu musim ke depan setelah kontraknya bersama FC Groningen berakhir. Rafael Struijk, setelah timnas Indonesia berhasil menemukan pemain keturunan dengan posisi striker murni, maka tugas dari pemain asal ADO Den Haag yang satu ini akan segera berakhir dan akan pindah ke posisi sebenarnya yang dia kuasai. Setelah publik sepak bola dibuat mengerti terkait perannya di timnas Indonesia pada ajang Piala Asia U23 kemarin, kini Rafael Struijk sudah tidak memiliki beban untuk bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia senior. Setelah 2 gol yang dia sarankan ke gawang timnas Korea Selatan, ini membuktikan bahwa dirinya memang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk bisa bersaing di level yang kompetitif.
Rafael Struijk memiliki keunggulan dalam penahanan bola serta tendangan lengkung yang selalu dirinya gunakan di setiap pertandingan. Namun modal besar yang pastinya akan dibawa oleh Struijk di dalam pertandingan melawan timnas Irak adalah kemampuannya dalam mengatur tempo bola di dalam penguasaannya dan membiarkan para pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Dengan kembali memaksimalkan potensi yang dirinya miliki, tentu timnas Indonesia dapat dipastikan bisa menciptakan banyak peluang berbahaya yang dapat menjadi pintu utama bagi skuad Garuda mencetakkan keunggulan atas timnas Irak. Jens Raven, pemain muda yang baru saja berjabatan tangan dengan Ketua Umum PSSI dikabarkan juga akan menyelesaikan proses naturalisasinya bersamaan dengan Calvin Verdonk di awal bulan Juni. Meskipun belum terdapat banyak video yang dapat menunjukkan kualitas sebenarnya dari sang pemain. Namun sejauh ini pemain yang direkomendasikan oleh Coach Sintayong selalu memiliki keunikan dan juga keunggulan yang dapat membantu timnas Indonesia. Pada laga melawan timnas Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang, akan menjadi laga perdananya mengenakan seragam merah putih yang dikelilingi oleh 60.000 penonton di dalam stadion. Meskipun begitu, Jens Raven juga harus segera membuktikan kelayakannya untuk bisa tampil sebagai ujung tombak dari suatu tim. Dalam konteks ini, maka pemain berumur 18 tahun tersebut harus berkontribusi pada penciptaan gol yang dapat membuat timnas Indonesia unggul pada laga penentuan besok melawan timnas Irak. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.